Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samila dari PBJ Jakarta, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 04902901. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Adapun yang telah diperintahkan, di sini ada 4 soal, masing-masing soal ada beberapa poin, dan saya akan membacanya terlebih dahulu. Tugas ini menantang kalian untuk mengimplementasikan konsep dasar Java dalam sebuah aplikasi manajemen perpustakaan. Kalian akan menggunakan konsep class object, method, array, string, serta struktur keputusan dan struktur pengulangan seperti if else, switch case, for, while, dan do. Adapun soalnya input data buku. Jadi saya itu diperintahkan untuk membuat aplikasi manajemen perpustakaan. Yang pertama, input data buku. Jadi program harus memiliki data buku perpustakaan yang disimpan dalam array. Lalu setiap buku harus memiliki judul, penulis, kategori, dan status ketersediaan. Minimal terdapat 4 buku dari masing-masing kategori, fiksi, non-fiksi, teknologi, sejarah. Yang kedua, peminjaman buku. Jadi program ini memungkinkan pengguna untuk meminjam buku berdasarkan daftar buku yang tersedia. Pengguna dapat memilih banyak buku, lalu memasukkannya input selesai. Jika buku yang dipilih tidak tersedia, sistem akan meminta input ulang hingga buku yang tersedia dipilih. Nah, contohnya seperti ini ya. Pengembalian buku. Jadi program harus memungkinkan pengguna untuk mengembalikan buku. Pengguna dapat memasukkan judul buku yang akan dikembalikan. Lalu jika buku yang dikembalikan tidak ada dalam daftar peminjaman, sistem akan meminta input ulang. Lalu menghitung denda keterlambatan. Di sini jika buku dikembalikan lebih dari 7 hari, maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5.000 per hari keterlambatan. Total denda akan ditampilkan setelah buku dikembalikan. Contoh perhitungannya, denda keterlambatan 3 hari, jadi total denda 15.000. Mencetak struk peminjaman dan pengembalian. Program harus mencetak struk peminjaman dan pengembalian yang berisi daftar buku, lalu status buku yang telah ditransaksikan. Jika ada denda keterlambatan, total denda akan ditampilkan. Untuk yang terakhir yaitu nomor 6, manajemen data buku atau admin perpustakaan. Jadi program harus memiliki fitur manajemen buku, termasuk menambah buku baru, mengubah informasi buku, menghapus buku dari daftar. Lalu navigasi menu harus memungkinkan pengguna untuk kembali ke menu utama. Saat mengubah atau menghapus buku, sistem akan meminta konfirmasi sebelum eksekusi. Jika input yang diberikan tidak valid, sistem akan terus meminta input ulang. Jadi di sini kita ke Visual Studio Code. Di sini saya punya 3 file, admin, buku, dan main. Di sini ada file buku. Jadi saya akan menjelaskan. Saya membuat public class buku, ada string judul, string penulis, string kategori, lalu boolean tersedia. Jadi keempat ini deklarasi atribut ya, dinamai deklarasi atribut. Untuk public void tampilkan info ini, dia metode untuk menampilkan informasi buku dalam bentuk format tabel, jadi agar terlihat lebih rapi ya. Dia itu mencetak teks format dalam format. Untuk yang selanjutnya, file admin Java. Jadi di sini ada terlebih dahulu import Java util array list. Jadi artinya dia itu mengimpor array list struktur data dinamis itu seperti array yang bisa menyimpan daftar buku. Untuk public class admin ini kelas dia berisi metode static untuk menambah, mengubah, menghapus buku daftar yang tadi saya bilang. Dia ada menambah, mengubah buku, atau menghapus buku. Jadi metodenya itu dari sini deh, public class. Untuk metode tambah buku yang ini, yaitu menambah buku baru ke daftar buku. Seperti ini gambarannya, jadi sintaksnya ini. Lalu jika telah berhasil ditambahkan, dia sistem akan menampilkan buku berhasil ditambahkan. Terus selanjutnya mengubah buku. Jadi mengubah buku ini mencari buku berdasarkan judul lalu bisa diubah ya oleh si pengguna. Jadi di sini bisa dilihat sistem printnya saya masukkan judul baru,
Setelah kita ingin mengubah, kita masuk judul baru, buku yang mau diubah, lalu penulisnya siapa, masukkan kategorinya apa, lalu tersedia atau tidak. Setelah diubah, sistem printnya dia akan menampilkan buku berhasil diubah. Untuk yang ketiga ada menghapus buku. Jadi menghapus buku ini sama ya, mencari buku berdasarkan judul buku, lalu dihapus. Setelah untuk metode ini, dia akan menampilkan output buku berhasil dihapus setelah buku yang kita pilih tadi dihapus. Jika tidak ditemukan, sistem akan menampilkan buku tidak ditemukan. Untuk yang terakhir ada file name Java. Jadi di sini saya akan menjelaskan ya terlebih dahulu. Import data time localDate. Jadi di sini itu mengimport kelas localDate ya. Mengimport kelas localDate dari library Java atau perpustakaan Java. Untuk yang kedua ada import Java time format. Datetime formatter. Jadi di sini itu mengimpor kelas datetime formatter. Jadi kegunaannya ini untuk mengatur format input tanggal, bulan, lahir. Nah, di sini semua import ini itu wajib dituliskan di awal file Java agar bisa menggunakan fitur-fitur seperti format tanggal, list data, dan input dari user. Terus selanjutnya di sini ada while true. While. Jadi level ini awal dari perulangan ya, jadi dia tak terbatas. Terus di sini ada sistem menampilkan menu perpustakaan, ada lihat daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, manajemen buku, dan keluar. Jadi nanti sistem menampilkan pilih menu 1-5. Lalu di sini ada switch case pilihan. Jadi pilihan itu tampilkan buku, peminjaman buku, pengembalian buku, menu manajemen buku. Tes 5 itu saya menampilkan terima kasih kalau dari program. Di sini fungsi tampilkan buku ini yang case 1 dia adalah metode atau fungsi yang dipanggil untuk menampilkan daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Terus selanjutnya ada public certified inisialisasi data. Jadi metode ini dia itu bertujuan untuk memasukkan data buku-buku awal ke perpustakaan agar saat program dijalankan itu daftar buku sudah ada isinya dan bisa ditampilkan. Terus selanjutnya tampilkan buku ini. Nah, ini format buat agar format itu lebih rapi. Ya akan membentuk susunan yang lebih rapi. Ini daftarnya, lalu ada sistem output ini memasukkan judul buku yang ingin dipinjam atau ketik selesai. Di sini ada equals ignore case. Jadi pada saat pengetikan selesai, dia akan tidak terpengaruh oleh huruf besar maupun kecil. Jadi metode ini membandingkan isi judul buku dengan kata selesai. Dia tanpa membedakan huruf besar atau kecil. Selanjutnya di sini ada daftar buku. Kita akan setelah si peminjam menginput buku yang tadi pinjam, lalu status akan berubah menjadi dipinjam. Jika tidak ada, dia akan buku tidak tersedia. Lalu jika tidak ditemukan itu, output akan menampilkan judul buku tidak ditemukan. Selanjutnya, sistem mencetak struk peminjaman. Jadi dia itu akan pada struk peminjaman itu akan tampil judul buku dan status
dan status dipinjam. Jika tidak ada buku yang dipinjam, program menampilkan tidak ada buku yang dipinjam. Lalu pengembalian buku, saya membuat masukkan judul buku yang ingin dikembalikan atau ketik selesai. Jadi buku yang telah dikembalikan itu apa, lalu dia akan memasukkan tanggal pinjamnya tanggal berapa, tanggal kembalinya tanggal berapa, lalu di sini ada denda ya. Jadi di sini itu denda lama peminjamannya itu berapa. Kalau lebih dari 7 hari, dia akan kena denda 5.000 per harinya. Jadi jika denda lebih dari 7 hari itu 5.000. Nanti kita akan melihat hasilnya. Lalu sini struk pengembaliannya, judul bukunya apa, judul bukunya apa, lalu lama pinjam plus berapa hari, dan denda yang telah dikenakan berapa. Jika format tanggal salah, dia akan menampilkan format tanggal salah. Gunakan seperti ini. 2 digit tanggal, 2 digit bulan, dan 4 digit tahun. Lalu di sini sistem jika tidak ditemukan akan memunculkan output judul buku tidak ditemukan. Untuk public certified menu manajemen buku, yaitu ada tambah buku, ubah buku, hapus buku, lalu kembali ke menu utama. Lalu akan si peminjam akan pilih aksi 1 sampai 4. Sini ada case admin, itu metode yang tadi saya telah jelaskan ya. Selanjutnya, nah di sini jika tidak valid, sistem akan menampilkan pilihan tidak valid. Nah di sini kita akan running terlebih dahulu pada Java ini. Kita lihat apakah ada terjadi error atau tidak. Nah, di sini sudah muncul ya menu perpustakaannya. Ada lihat daftar buku, peminjaman buku, pengembalian buku, manajemen buku, lalu keluar. Di sini saya sebagai peminjam buku, saya akan melihat daftar buku. Nah, jadi ini ya daftar bukunya sudah muncul. Format seperti garis ini terlihat lebih rapi. Lalu kita akan meminjam buku pilihan menu nomor 2. Saya akan masukkan judul buku yang dipinjam. Saya meminjam buku Grid. Lalu sejarah dunia. Masukkan, saya akan meminjam 2 buku. Setelah itu ketik selesai. Nah, hasil peminjamannya telah muncul ya. Grid status dipinjam, sejarah dunia status dipinjam. Lalu saya akan mengembalikan buku tersebut. Grid, tanggal meminjam, tanggal 22 bulan 5 2025. Tanggal kembali 30 bulan 5 2025. Nah, di sini struk pengembaliannya judul Grid lama pinjam 8 hari, dendanya 5.000. Kenapa? Karena dia melebihi 1 hari. Jadi kena denda itu jika lebih dari 7 hari. Jadi di sini 8 hari. Jadi kena denda 5.000. Saya akan mengembalikan buku sejarah dunia. Tanggal pinjam tanggal 22 bulan 5 2025. Peminjamannya 31/5. Nah, di sini struk pengembaliannya muncul judul buku dan nama pinjam 9 hari. Karena dia melebihi 2 hari, jadi dendanya 10.000.
ketik selesai. Di sini saya sebagai admin ingin menambah buku. Jadi saya pilih menu manajemen buku. Tambah buku. Masukkan judul buku. Filosofi. Kopi. Penulis. Lestari. Lalu kategori fiksi, bukunya tersedia. Nah, di sini ada keterangan buku berhasil ditambahkan. Sekarang kita bisa melihat kembali ke menu utama, lalu kita lihat daftar buku. Oke, filosofi kopi sudah ditambahkan ya. Dengan penulis Dewi Lestari, kategori fiksi, lalu tersedia. Di sini saya akan menghapus sejarah dunia nih. Jadi saya bisa memilih menu nomor 4, lalu saya ingin ubah buku, judulnya di sini saya memilih Jejak Soekarno. Jejak Soekarno, judul bukunya. Judul baru itu Jejak Soekarno Hatta. Penulisnya Dr. Kasenda. Masukkan kategori baru sejarah. Lalu tersedia. Nah, di sini kita bisa melihat daftar buku yang telah kita ubah. Nah, Jejak Soekarno Hatta, Dr. Kasenda. Oke, ini telah saya ubah ya. Jadi program sudah berjalan dengan berhasil. Lalu saya ingin menghapus. Buku grid saya mau hapus nih. Masukkan judul grid. Buku berhasil dihapus. Jadi di sini saya ingin lihat daftar buku yang sudah dihapus. Oke. Itu grid tidak ada ya. Jadi telah saya hapus. Lalu kita pilih keluar. Terima kasih keluar dari program. Baik, tugas 2 telah saya selesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon koreksinya kepada ibu dosen saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.